Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hadi qalbi bi jahin nabi wa sahbihi wa ala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayah, yang tentunya juga dibarengi dengan nikmat sihat wal afiat. Sehingga dengan nikmat tersebut Allah masih izinkan dan Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita di Masjid Al-Muallimin dalam rangka melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita menghidupkan waktu mabainal isya'i, antara maghrib dan isya, yang dianjurkan oleh para ulama kita, tentunya dengan thalabul ilmi, dan mudah-mudahan Allah meridhai setiap amaliyah kita dan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tak lupa selalu terlimpah curahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Juga yang saya cintai dan saya muliakan Ketua DKM Masjid Al-Muallimin Bapak Ustadz Abdul Wahid, dan juga beserta jajaran pengurus DKM Al-Muallimin, serta tidak lupa aparatur pemerintah yang hadir, baik RW maupun Bapak RT, dan tak lupa segenap hadirin Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kama qala Syekhul Musannif rahimahullah taala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Sebagaimana kita sudah membahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah atau syarah hadis Arba'in Nawawi, sampai kita pada pembahasan hadis yang kelima. Ya, hadis kelima ini diriwayatkan an Ummul Mukminin Ummi Abdullah. Sudah belum ya kemarin bahas bab bid'ah? Sudah ya? Berarti hadis yang ke-6 saya tambah di sini. Baik. Sampai kita pada pembahasan hadis yang ke-6, yang ini diriwayatkan oleh an Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi-syubhati waqa'a fil haram qarra'in yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Rawahu Bukhari Muslim. Hadis ini panjang sekali ya. Ini diriwayatkan Abi Abdullah, nama asli beliau adalah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, beliau ini adalah salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau dilahirkan di tahun 14 bulan ya setelah hijrahnya Nabi. Artinya beliau ini adalah salah satu sahabat yang disebutkan adalah awwalu mauludin wulida lil ansar ba'da qurumin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa mata sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Beliau ini adalah sahabat Nabi sekaligus adalah bayi yang terlahir pertama kali dari kalangan Ansar semenjak kedatangan Nabi atau hijrahnya Nabi ke kota Madinah.
Jadi selama Nabi ke kota Madinah itu belum ada bayi yang terlahir setelah 14 bulan. Nah, ini beliau. Namanya Nu'man bin Bashir. Nah, beliau ini ya adalah salah seorang sahabat, juga termasuk ya wa kana min akhtabin nas. Ya, orang yang termasuk orang yang pandai berkhutbah. Ya, artinya termasuk sahabat yang alim. Ya, termasuk dari ulamanya di kalangan para sahabat. Dan beliau termasuk juga meriwayatkan hadis, ya 114 hadis yang beliau riwayatkan ya dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk ke poin hadisnya saja. Ya, baik. Nah, beliau mengatakan, kata Nu'man bin Bashir, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Apa kata Nabi? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Hadis ini populer sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, kata Nabi, sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram pun jelas, kata Nabi. Wa bainahuma mushtabihat. Nah, di antara halal dan haram, di antara keduanya itu adalah perkara syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang banyak orang tidak tahu ya tentang perkara syubhat tersebut. Nah, ini kata Nabi, halal jelas, yang haram jelas. Di antara halal dan haram itu adalah perkara syubhat, artinya tidak halal juga tidak haram, dan banyak orang tidak tahu akan hal itu, kata Nabi SAW. Contohnya kita tahu bahwasanya hal-hal yang syubhat ini ya banyak sekali. Ya, hal syubhat ini banyak sekali nantinya. Ya, artinya karena ketidaktahuan, ya karena mungkin ketidakpahaman seseorang itu akan hukum syariat, itulah nantinya dia akan jatuh kepada hal-hal yang sifatnya syubhat. Maka Nabi SAW menggambarkan dalam hadis ini, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh di dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, ya maka dia akan jatuh dalam perkara yang haram. Ya, karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi. Ya, seperti orang pengembala yang mengembalakan gembalaannya di padang rumput yang luas, maksudnya ya khawatir ya pasti akan makan rumput di situ pastinya. Ya, namanya nggak mungkin gembalakan doang kalau nggak makan rumput. Nah, itu sama perihalnya analogi yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, wa inna likulli malikin hima, setiap raja itu memiliki batasannya, dan ketahuilah bahwasanya batasan Allah adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, jadi kita perlu garis bawahi dulu. Ya, jadi di sini Nabi menjelaskan ya tentang halal dan yang haram. Adapun perkara yang halal, ya kita ketahui bahwasanya maknanya, definisinya, Nabi ketika mengatakan innal halala bayyinun, perkara yang halal itu jelas. Ya sudahnya tentunya mafhumnya kita ketahui, ya tentunya yang disebutkan dalam syariat, ya jami'u hadhil asya, ya segala sesuatu yang berkaitan dengan halal ya sudah diatur oleh syariat Nabi besar Muhammad SAW. Seperti dalam jual beli, dalam hukum ibadah, sholat dan lain sebagainya, munakahat dalam hukum pernikahan, ya seperti lagi dalam hukum zakat, haji, umroh, semuanya sudah diatur. Ya perkara yang berkaitan dengan halal seperti jual beli, nafaqat, al-wajibat dan lain sebagainya. Itu mungkin kita bisa pahami. Baik. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya perkara yang haram itu pun jelas, kata Nabi SAW. Maksudnya apa? Zahirun ghaira khafiyyin. Ya, hukumnya jelas tanpa ada hal yang tersembunyi. Wa huwa ma mana'a min ta'atihi dalilun ala madhhab Syafi'i wa Malik wa man nassa
ma nasallahu aw rasuluhu aw ajma'al muslimun ala tahrimihi. Artinya hukum yang haram itu jelas dalam syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, artinya apapun itu yang dilarang oleh syariat yang ada secara dalil, baik dalam madhab Syafi'i ataupun dalam madhab Maliki ataupun dalam madhab Hanafi ataupun dalam madhab Hambali, yaitu apa-apa yang sudah dinaskan oleh Allah dan Rasulnya, au ajma'al muslimun ala tahrimihi, atau yang disepakati oleh para ulama atau ijma' para ulama tentang keharamannya. Baik, saya mau rumuskan dulu dalam hukum Islam itu kita menganut ya pokok dasar dalam istinbat atau istidlal itu di dalam mengambil hukum itu ada 4 ya. Pertama adalah Al-Quran, kedua adalah hadis, ketiga adalah ijma' para ulama, keempat adalah qiyas ya. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Nah, ini mafhum ya, insya Allah ini sudah bisa kita pahami dan hal yang mendasar dalam apa namanya istidlal, istinbat, cara mengambil hukum di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita yakini ya, khususnya mayoritas dalam madhab Syafi'i di Indonesia ini kita menganut 4 unsur hukum ini: Al-Quran, hadis, ijma', ulama. Manakala perihal tentang masalah berkaitan tentang hukum halal dan haramnya itu tidak dinas mungkin secara langsung dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, maka kita memerlukan metode dalam pengambilan hukum yang ketiga, yaitu melalui ijma' para ulama yang mereka bisa memahami ayat-ayat yang tersirat ya, yang tidak secara langsung tersurat dalam Al-Quran. Saya kasih contoh. Karena di dalam Al-Quran itu kita akan temukan nanti ada ayat yang dia sifatnya tidak ternas secara langsung ya, tapi hukumnya nanti bisa dipahami oleh ulama kita. Bahkan kalau kita ngaji di dalam kitab Ulumul Quran, di Al-Quran itu sendiri nanti kita akan temukan dalam pembahasan Ulumul Quran atau dalam pemahaman ulama-ulama kita secara nas maupun dalam pandangan dari segi ilmu tafsir, Al-Quran itu nanti ada yang sifatnya mabniul ayah mansuhul hukum. Al-Quran itu ada yang ayatnya ada tapi hukumnya dihapus ya, hukumnya tidak berlaku. Ada yang mansuhul ayah mabniul hukum. Ada yang ayatnya ada ayatnya ada tapi hukumnya terhapus. Ada yang hukumnya terhapus tapi ayatnya ada. Nah, saya ke contoh hukum tentang zina dalam Al-Quran itu ada ayat yang nantinya dia mansuh, ayatnya terhapus, ayatnya dihapus tapi hukumnya berlaku tentang zina itu. Nah, di dalam Al-Quran mungkin antum tidak akan temukan lagi wasyaikhu wasyaikhatu ya, orang tua laki dan orang tua perempuan. Idza zanaya, kalau mereka berzina, fajridu, maka dicambuk. Kan tidak ada lagi nasnya. Ya, tapi hukum zina itu dicambuk ataupun dirajam nanti sesuai dengan ketentuan ulama fikih nantinya ya, tetap berlaku sampai detik ini. Ya kan? Ayatnya tidak ada. Nah, itu nanti banyak. Ada lagi contoh nantinya wasariqu wasariqatu faqta'u aydihuma. Nah, itu ayatnya ada, hukumnya tetap ada juga. Nah, itu seterusnya. Nah, ini tentang apa namanya perkara yang halal. Ada lagi ya menurut ijma' ulama nantinya. Ya, contoh seperti ini. Kita akan temukan nanti dalam pemahaman hadis. Ya, contoh seperti ini. Nah, makanya dalam kaidah itu dalam satu hadis Nabi termasuk jawami'ul kalim Nabi SAW, termasuk tingginya bahasa Nabi ya, balaghahnya Nabi, jawami'ul kalimnya Nabi. Jawami'ul kalim itu definisinya adalah ucapan yang singkat tapi syarat dan padat dengan makna ya, Nabi itu sering ngomong seperti itu. Contoh ketika Nabi mengatakan kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan adalah haram. Artinya
kalimat ini diucapkan oleh Nabi dalam perspektif fikih nantinya, itu meliputi segala hal jenis narkoba, baik yang tidak ada di zaman Nabi ataupun yang bakal ada sekarang ini yang tidak ada di zaman Nabi. Nah, itu hebatnya kalimat yang diucapkan oleh Nabi atau jawami'ul kalimnya Nabi. Ya, sekarang kalau Nabi katakan ya cuma sebatas kullu khamrin haram, setiap khamr haram, nanti besok ada orang minum apa namanya tuh? Yang minuman apa? Toa. Itu nggak ada zaman Nabi misalnya toa itu. Apalagi itu yang pakai apa namanya? Autan dicampur sama apa tuh? Bocah-bocah sekarang ini apa tuh? Autan pakai bodrek, pakai obat nyamuk atau dipotek-potek tuh ya. Mabok bocah kan? Minum bodrek pakai Sprite, betul nggak? Nah, jadi kan hukumnya kemana nanti kalau minuman yang tadinya tidak mabok kok jadi mabok? Nah, bagaimana nanti pandangan fikih? Nah, inilah hebatnya kalimat Nabi. Nabi mengatakan kullu muskirin haram. Baik itu sawaun, itu al-ma'iat wal jamadat. Baik itu nantinya bentuknya cair ataupun padat. Jadi ketika Nabi mengatakan setiap yang memabukkan haram, udah jelas, final itu kalimatnya. Maupun ada nantinya jenis apa namanya orang mabuk kecubung apa kayak zaman sekarang ini apa tuh? Mabuk apa namanya tuh kemarin ada rame tuh ganja gorila, betul nggak? Nah, itu sudah masuk, udah nggak bisa ditanyakan lagi. Beb, haram nggak kalau kita ngisep namanya nih baru nih ada jenis narkoba baru namanya ganja gorila. Udah masuk haram kalau dia memabukkan haram pokoknya. Ya, saat setiap apapun yang memabukkan maka hukumnya haram. Nah, itu konsepnya. Contoh lagi, saya ambil contoh kias. Nah, kias itu ya kadang-kadang memang kita tidak akan temukan dalilnya di dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun nanti menurut ijma' para ulama. Artinya berbeda tidak masalah. Tapi kita khususnya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita mengamalkan nih tradisi seperti ini. Contoh, saya kasih contoh. Di kita itu ada yang namanya azan ketika di kuburan, ya kan? Azan di kuburan. Kalau dikatakan bid'ah ya bid'ah. Bukan berarti ulama kita ketika memiliki amalan seperti itu tidak ada referensi atau tidak ada pijakan dalilnya. Makanya tadi adalah balikkan lagi ke hukumnya adalah kias. Kenapa saya katakan kias? Ulama mengatakan kias. Nanti kita tahu syariat mengadani itu adalah ketika Nabi SAW mengadani cucu beliau yang bernama Hasan ataupun Husain dalam riwayat ketika dilahirkan ke alam dunia. Ketika beliau ini lahir, cucu-cucu Nabi ini Hasan dan Husain, Nabi SAW itu disepakati dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengadhankan di telinga kanan dan Nabi mengiqamahkan di telinga kiri. Jadi Nabi adzan di telinga kanan, baca qomat di telinga kiri. Nah, sekarang dalil orang adzan di kuburan ketika nurunkan jenazah, mengadani mayit di dalam kubur, betul nggak? Antum kalau dibilang orang bid'ah harus terima. Bid'ah itu nggak ada dalilnya. Antum cari mana, kan orang-orang kan ada yang sedikit-sedikit nanya kan, mana dalilnya dalam Al-Quran? Yang dikit-dikit begitu kan? Ada nggak di Al-Quran? Ada nggak di hadis? Kalau nggak ada dalilnya bid'ah berarti. Masuk lagi nantinya ke dalam hadis tadi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap perkara yang bid'ah sesat, setiap yang sesat masuk neraka. Masuk neraka semua itu amil-amil itu. Kalau memahami agamanya begitu, betul nggak? Nah, saya mau kasih ilmu ini dalil. Dan bagaimana dalilnya tentang di kuburan ketika kita adzan? Kenapa? Boleh nggak kita mengadani mayit di dalam kuburan? Ya boleh. Dalilnya mana? Kias. Nah, ulama mengatakan sebagaimana bayi menurut syariat Nabi yang ditasyri' oleh Nabi SAW. Ya, Nabi yang mencontohkan langsung. Artinya kenapa? Karena setiap aqwalun wa af'alun wa takrir, ucapan, perbuatan dan diamnya Nabi itu jadi dalil buat kita. Nah, Nabi SAW itu mengadzani di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri ketika bayi dilahirkan. Kata ulama, layaknya manusia itu ketika datang ke alam dunia dia disunahkan untuk diadzankan dan diiqamahkan di telinga kanan dan kiri, begitupun ketika dia meninggal dunia. Nah, itu kias dari ulama. Boleh nggak? Ya boleh dikias. Dikias demikian. Saya kasih contoh kias lagi. Kalau kita ngaji dalam usul fikih begini kias. Ya, sekarang cari dalil mengqadha salat.
untuk yang sudah meninggal. Antum cari dalil qada salat tentang orang meninggal dunia nggak bakal ketemu. Ya, di kita itu banyak yang qada salat orang meninggal, betul nggak? Ngodoin salat orang meninggal, ya dikodoin. Artinya ahli warisnya yang mengqada atau segala macam. Nah, dalilnya dari mana? Nah, lagi-lagi kias. Kiasnya dari mana? Dari hadis Nabi. Nah, ini yang dipegang oleh Al-Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i itu salah satunya beliau menukil dalam riwayat Imam Muslim, man mata wa alaihi syam, barang siapa meninggal dunia dan dia memiliki hutang puasa, ada beban kewajiban puasa yang dia tinggalkan selama dia hidup, kemudian ini orang meninggal dunia, apa kata Nabi? Falyasum anhu waliyuhu. Falyasum anhu waliyuhu, maka hendaklah berpuasa untuk si mayit. Siapa? Walinya. Wali di sini maksudnya siapa? Ahli warisnya, anaknya, kerabatnya, keluarganya yang termasuk menjadi ahli waris. Kita boleh berpuasa mengqadha untuk puasa orang yang sudah meninggalkan dunia dari keluarga kita, bapak kita, emak kita, encing kita, siapapun itu, kita boleh mengqadha'inya. Atau dia berwasiat, kita menyuruh orang lain untuk berpuasa untuk almarhum misalnya. Nah, baik. Salatnya di mana mengqadhanya? Nah, kita lihat di dalam kitab Fathul Mu'in, ya, Al-Imam Tajuddin As-Subki, salah satu pendapat yang ditukil dalam kitab Fathul Mu'in itu, ya, adalah qiyas salat. Qiyas dari puasa tadi. Nah, kalau puasa disepakati, ulama pun tahu, kita pun tahu, sadar betul, yang namanya ibadah puasa itu adalah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu maksudnya ibadah yang kaitannya dengan personality. Ibadah yang nggak bisa ditaukil. Ibadah yang nggak bisa dititip atau diwakilkan. Ya abang, orang punya duit di perumahan PSP ini lagi malas puasa, tong nitip tong, ini gocap nih, gua mau kagak puasa dulu dah. Kalau ngeronda bisa dititip, betul nggak? Lah puasa gak bisa, betul nggak? Ada orang di sini punya duit, lu puasa buat gua ya, niatin ya, kalau imsak nanti nih cepet nih. Nggak bisa, betul nggak? Ibadah yang nggak bisa diwakilkan. Apa maksudnya Pak? Namanya ibadah mahdhah. Ibadah yang kaitannya dengan personality. Nah, sama dengan sholat. Nah, kata Al-Imam Tajuddin As-Subki, kalau puasa saja, Nabi mengatakan man mata wa alaihi syam falyasum anhu walihu. Barang siapa meninggal dunia dan boleh berpuasa, ahli warisnya disuruh oleh Nabi berpuasa, maka kata Al-Imam Tajuddin As-Subki, begitupun sholat. Kalau puasa boleh diqadha oleh orang lain menggantikan si almarhum tadi, maka begitupun sholat. Makanya di kita itu boleh mengqadha salat untuk yang sudah meninggal dunia, terlepas nantinya dalam pandangan fikihnya itu berbeda. Ya, ini kita perlu kita sampaikan perbedaan ini agar agar menjadi wawasan buat kita. Kenapa? Karena orang itu, kata Abu Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan idza kathura ilmul mar'i qalla inkaruhu. Orang kalau ilmunya luas, banyak, nggak bakal banyak ingkar, nggak bakal banyak nyalain orang. Nah, karena problema di masyarakat kita itu, ya ada yang namanya nanti ketika orang meninggal dunia, ya mungkin di masyarakat kita umumnya Nahdliyin, Nahdlus Sunnah wal Jamaah itu ada yang namanya qadha salat, fidyah salat, betul nggak? Ya kan ada fidyah salat. Ya kalau yang meninggal dunia ninggalin salat diganti dengan bayar beras gitu kan, satu mud dan seterusnya. Nah, sekarang kalau saya mau sampaikan perbedaan di kalangan ulama, apakah boleh orang meninggal dunia, apakah haram hukumnya dia untuk mengqadha salat ataupun membayarkan fidyahnya? Nah, sebenarnya dalam pandangan qadha salat ini menurut ulama fikih, khususnya dalam madzhab Syafi'i, atau kita akan temukan nanti di dalam kitab-kitab fikih ulama-ulama kita, salah satunya mungkin dalam kitab Fathul Mu'in atau dalam Hasyiah I'anatul Talibin secara jelas nanti dibahas. Jadi ada 3 pendapat. Ya, jadi masalah qadha fidyah ini ada 3 pendapat. Pendapat yang paling kuat, yang paling pertama adalah la tuqda wa la tufda. Pendapat yang paling pertama, yang paling kuat adalah yang paling mu'tamad adalah la tuqda wa la tufda. Tidak bisa diqadha dan juga tidak bisa dibayarkan fidyah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, tuqda wa la tufda. Bisa diqadha tapi tidak bisa dibayarkan fidyah. Boleh diqadha tapi tidak boleh dibayarkan
fidyah. Pendapat ketiga, tuqda wa tufda. Boleh diqadha, boleh juga sekaligus dibayarkan fidyah. Nah, tiga ini. Jadi kalau kita paham akan tiga perbedaan pendapat ini, ya legowo kita ngeliatnya. Ya, kalau ada orang yang nggak mau bayar fidyah, nggak mau ngodoin sholat untuk almarhum yang sudah meninggal, ya udah nggak usah komplain, ya kan? Nah ini kita kalau jadi ustadz ini hilang jatah kita ini. Ya nggak, jangan dipaksakan orang mau qadha mau fidyah, benar nggak? Ya orang mau qadha mau fidyah ada mampu ya silakan. Ya kalau enggak ya nggak apa-apa, karena itu pendapat yang paling kuat. Kalau mau diqadha dan fidyah bentuk pengen apa baktinya seorang anak kepada orang tua, karena nggak kepengen ada apapun terjadi sama orang tuanya di alam sana, di alam kubur sana, di alam barzakh sana. Saking sayangnya anak yang berbakti, dia kepengen apapun yang dia bisa miliki untuk dia sedekahkan untuk orang tuanya, nggak apa-apa. Silakan dia amalkan. Nah, bagaimana konsepnya? Orang bayar fidyah itu likulli sholatin muddun. Satu sholatnya satu mud. Satu mud itu berapa, Beb? 1 liter kurang seperempat. Ya, 1 liter kurang seperempat. Ya, kalau kata Kiai Abdul Rahim Boyo itu 0,65 liter. 0,65 liter. Berarti kan 1 liter kurang seperempat lah kurang lebih. Ya, anggaplah 1 liter lah, jangan sampai ditakar-takar. Benar betul nggak? Anggap 1 liter. Contohnya begini, kalau ada orang meninggalkan sholat selama setahun. Setahun itu berarti 365 hari. 365 hari dikali 5. Ya. 365 dikali 5 berapa itu? Kita coba hitung sedikit ya. 365 dikali 5. Ini biar tahu aja. 365 dikali 5 berarti 1825 liter. Hah? 1825 liter. 1 ton kan? Kalau kilonya kan 1000 kan, kalau 1 kilo. Hah? Nah, kurang lebih begitu. Habib, kalau begitu saya spare duit aja kalau meninggal ya. Kagak, maksudnya begitu. Jangan beranggapan begitu juga. Iya, Beb, kalau begitu enak orang kaya ya, agak sholat dia mah punya spare duit. Tidak aja dia. Enggak begitu maksudnya. Ini kan anak keturunannya nanti yang mau melaksanakan begitu. Jangan yang hidup juga masih ada ngitung. Bapak mas sengaja kagak sholat nih karang ya. Ini spare duit sengaja nih bapak sisihkan di Bank Mandiri ini buat fidyahnya bapak nih. Bapak kagak sholat. Bisa nih dari kawin sama emak lu mah. Ini ada nih duit nih ya 1 M nih. Bayarin fidyah pokoknya ya. Nah buat warisan lu mah 1 M. Ini orang sambil geledek kalau ada duit. Gak boleh maksudnya begitu. Ini mah kalau memang ya ada uzur dia ninggalkan sholatnya itu memang sakit, paham nggak? Atau mungkin dulunya masih zaman jahiliyah, dia tidak kenal Allah, Islamnya KTP, ya di KTP mah Islam, sholat kagak, betul nggak? Ya kita sebagai anak, ya bentuk bakti kita sayang, kita perhatian sama orang tua kita sampai dikubur pun kita nggak kepengen mereka diadab. Caranya kita selamatkan. Ya tadi, yang bisa mampu di qadha ya di qadha. Di antaranya Al-Imam Tajuddin As-Subki, Al-Imam As-Subki, beliau pernah mengqadha sholat untuk kerabatnya yang meninggal dunia yang kebetulan sakit meninggalkan sholat. Jadi qadha sama beliau. Ini jadi dalil. Itu di mana kitabnya? Di dalam kitab Fathul Mu'in ada. Nah, bagaimana caranya, Bib? Prakteknya, Bib. Nah, prakteknya gampang. Sholat duhur ya seperti sholat duhur, Pak. Niatnya cuman aja beda niatnya. Ya niatnya sama sebenarnya, cuman ditambah saja. Contoh begini. Kalau Bapak pengen mengqadha buat orang tua, ya sayang kita mungkin nggak sanggup. Kita mau sedekah nggak punya duit misalnya, tapi minimal kita bisa mengganti sholat-sholat yang mungkin ditinggalkan sama orang tua kita semasa beliau sakit, ya kan? Bagaimana cara mengqadhanya? Gampang. Contoh duhur, niatnya usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin pakai ain tuh pakai ain, abi bapak saya, an ummi, ya. Jadi disebutnya kan manggilnya abi au ummi, bahasa Arab kan. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin an ummi an abi misalnya qadaan fardhu lillahi ta'ala. Enggak nyebut qadha pun enggak masalah, tetap jadi qadha otomatis itu. Jadi usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin an ummi atau an abi qadaan fardhu lillahi ta'ala. Allahu
Ya, sholat seperti biasa, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, diqadha. Jadi jangan sampai ya, kita sebagai anak tidak ada satupun yang kita bisa perbuat untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Nah itu maksudnya ya aturan dalam syariat seperti itu kurang lebih. Ini kalau kita bahas mungkin nggak bakal cukup waktunya kita membahas tentang usul fikih ya. Itu sebenarnya dalam usul fikih nantinya. Nah, baik. Ya jelas kita jelaskan tadi wa innal haram bayyinun wa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya orang yang tidak tahu di antara keduanya, tidak tahu halal dan haram, ya otomatis dia akan bakal jatuh dalam perkara yang syubhat nantinya, dan orang yang jatuh dalam syubhat itu bisa otomatis jatuh dalam perkara yang haram. Umurun mustabihat ay ghairu wadhihah ghairu wadhihatil hilli wal hurmah, tidak jelas kehalalan dan juga keharamannya. Baik, contoh dalam perihal syubhat. Nah, syubhat ini contohnya, saya kasih contoh syubhat. Ada orang misalnya menikah dengan seorang perempuan, berjalan 10 tahun, anggap saja ini laki memang tidak ada hubungan sama ini perempuan, sepengetahuan ini laki. Berjalannya waktu dia menikah, ternyata ibunya ingat, ibu kandungnya ingat, nah istri kamu itu ternyata pernah ibu susuin waktu kecilnya, jadi istri kamu nak saudara susuan kamu, udah nikah ini, punya anak lagi. Nah, yang dipermasalahkan bagaimana status berhubungan badan si suami ini, itu namanya syubhat. Ya tidak jelas halal ataupun haram, itu namanya syubhat. Ya syubhat seperti itu. Beb, anak masuk ke restoran misalnya non muslim misalnya, makan daging mah udah tahu restoran itu bukan nyari syubhat, nyari haram, maka bakal apa namanya, perkara yang jatuh bakal otomatis lebih mendekati jatuh ke haram. Udah tahu makanan tempat non muslim, walaupun ada nantinya di situ makanan yang sifatnya halal, tapi kan masih remeng halalnya itu, halal haramnya masih remeng, karena antum cari ayam misalnya di situ. Bisa jadi halal ayamnya jelas ayamnya, tapi yang nyembelihnya non muslim, atau bisa jadi yang nyembelihnya muslim, ayamnya jelas halal juga misalnya, tapi masaknya pakai minyak yang tidak halal. Nah, itu kan namanya syubhat juga. Walaupun makan ayam kan halal jelas itu, bisa jadi syubhat. Nah, banyak contoh syubhat itu sebenarnya banyak. Nah, baik. Kemudian kata Nabi, ya, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Dan kemudian Nabi menjelaskan, kata Nabi, ketahuilah kata Nabi, sesungguhnya di dalam jasad kita, di dalam tubuh kita itu ada mudghah, ada segumpal daging, kata Nabi. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini baik, kata Nabi, maka seluruh tubuhnya bakal baik. Wa idza fasadat, kalau seluruh segumpal daging ini, mudghah ini rusak, maka seluruh tubuhnya akan rusak. Apa itu kata Nabi segumpal daging ini? Ala wahya al-qalb, yaitu hati. Ya, jadi kalau hati ini pusat pemerintahannya, kalau kita ngaji dalam ilmu tasawuf, dari kata Imam Ghazali, hati ini pusat pemerintahannya. Jadi tangan, mata, telinga, mulut, kaki, semuanya itu kalau baik hatinya bakal jadi baik. Ya, hati kalau baik pasti kakinya maunya ke majlis taklim, ke masjid, betul kan? Kalau hatinya bermasalah, ya pasti ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya hati ini ya betul-betul diperhatikan dalam bab ini. Kenapa kaitannya Nabi bahas tentang halal haram, kemudian Nabi bahas bab hati? Nah, karena hubungannya nanti, karena hati ini nanti bakal terkotori atau rusak, ya, lantaran perihal halal dan yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Ya, sehebat apapun kita jaga hati, kalau asupannya tidak jelas atau haram, tentu akan merusak kita punya hati. Gelisah, nggak tenang bawaannya, doyannya maksiat daripada ibadah. Karena Nabi mengatakan, kullu lahmin nabata min haram, fannaru aula bih. Setiap daging, kata Nabi,
yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih layak, lebih pantas untuk dia. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ya, setiap tubuh daging yang tumbuh dari yang haram, asad jawarihuhu sya'a am aba, kata Nabi. Dia akan dominan mau bermaksiat, kata Nabi, mau tidak mau. Ya, kalau kita udah biasa makan haram, itu anggota tubuh kita, kata Nabi, asad, maunya bermaksiat, mau tidak mau, kadang lepas kontrol kita. Ya, maksudnya apa? Salah satunya yang paling gampang, kuping. Kalau sudah kebanyakan makan haram, dinasihatin jaga masuk. Ya, dinasihatin jaga masuk. Dengerin ceramah uyang dia. Ya, dengar adzan kepanasan. Paham nggak? Itu kuping dong, baru kuping loh. Mulut susah banget ngomong yang baik-baik. Bawaannya kalau udah ngomongin apa namanya, ayat Al-Quran agak berat. Kalau udah ngegibah lancar banget. Mulutnya itu kayak metik sudah. Kalau udah ngomongin orang kayak metik udah. Ya, antum coba kita merenung gini Pak, contoh Pak. Orang kalau anggota tubuhnya sehat, ya, sehat nih kita. Telinga aja kita kasih contoh dah. Telinga, kalau memang di situ kita tahu, ya sebagaimana dalam hadits qudsi itu, orang kalau Allah cintai, fa idza ahbabtuhu, salah satunya apa Allah katakan, kuntu sam'ahu alladhi yusmi'u bihi, dalam hadits qudsi itu. Kalau aku udah cinta kepada hamba, kata Allah, aku akan menjadi telinga yang mana dia mendengar dengan telinga tersebut. Maksudnya apa? Bukan berarti kuping kita kupingnya Allah, bukan. Telinga kita bakal dijaga pendengarannya oleh Allah. Nggak bakal mendengar kecuali yang baik-baik. Contoh dah kita Pak, kita merenung nih Pak, tafakur sedikit. Kita kalau bawa mobil, ya kalau bawa mobil tuh, atau kita mungkin di HP ya, mungkin ada kan, suka iklan, ada iklan tuh. Ya, nggak usah jauh-jauh, contoh di mobil dah. Kalau di mobil, kita sering tuh kalau nyetel radio kan, di mobil zaman dulu kan, zamannya ada mobil tuh ada radio kan. Begitu kita nyari channel musik, ada Quran, Bapak stop, skip, apa langsung didengerin apa di skip? Hah? Pasti di skip kan? Nyarinya apa? Dangdut. Betul nggak? Kita kalau nyetel radio nih, lagi nyari tuning tuh. Ya kan, lagi tuning kan Pak? Keluar suara orang ngaji Quran tuh merotal. Kalau lagi bawa mobil. Tujuan kita memang dari awal mau nyari musik memang. Ketika kita Quran, ngedengerin dulu apa di skip? Skip. Berarti kurang sehat kuping kita Pak. Belum kalau kita lagi nonton HP, buka HP, ada iklan. Banyak banget kan iklan sekarang ini, mushaf lah, iklan murotal lah. Ditonton apa di skip? Skip. Ya berarti kita introspeksi masing-masing orang. Ya gitu kan. Nah, ini banyak problem di kita. Terus kita kalau dengar adzan di musola, masjid, berhenti nggak kegiatan kita? Apa bablas terus, apa ngobrol, apa kita acuh cuek? Bablas. Nah, ini kan bermasalah, betul nggak Pak? Nah, makanya kata Nabi itu, ala inna fil jasadi mudghatan wa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Jadi di hati, kata Nabi, di dalam jasad kita ini ada satu segumpal daging. Kalau baik, baik semuanya. Kalau rusak, rusak semuanya. Siapa itu? Hati. Nah, makanya mudah-mudahan dalam pengajian ini, duduknya kita di tempat-tempat baik itu, ya, tujuan kita tidak lain dan tidak bukan agar Allah Subhanahu wa taala bersihkan kita punya hati. Ya Allah, jaga kita punya hati. Ya Allah Subhanahu wa taala terangi hati kita dengan cahaya iman, ya, cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Jadi kalau kita bicara dalam hadis ini, ya, khulasahnya, ya, dalam apa namanya, rangkumannya, ikhtisarnya, ya, jadi ini inna wara'al awal tatus syubhat wa ma wara'al khawas fa sihatul yaqin wa kamal ta'alluq bi rabbil alamin wa adam rukunil ghaib, dan seterusnya. Jadi poin penting dari hadis ini, ya, ulama mengatakan juga hadis ini mengandung faedah yang begitu banyak, terutama dalam ilmu syariat, yang selalu mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang halal, meninggalkan yang haram, dan menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya syubhat, ya, untuk lebih menjaga.
Makanya kalau di pondok pesantren saja itu ada namanya kitab Mulhatul I'rab. Ya kalau ada yang pernah dengar di pondok pesantren, itu kalau yang biasa santri paham pasti ada. Namanya Mulhatul I'rab. Di kita itu di pondok pesantren di Sukabumi itu dipakai Mulhatul I'rab setaraf dengan Imriti. Ya di kita kan ada pakai Imriti, ya, ada yang pakai kitab Mulhatul I'rab. Sebenarnya huwa sama aja, Imriti ataupun Mulhatul I'rab. Tapi kenapa kebanyakan di Tarim, di Yaman, bahkan di Mesir itu dipakai kitab Mulhatul I'rab. Termasuk saya punya guru Habib Ridha itu ngajar kita pakainya Mulhatul I'rab, ya tidak Imriti. Kalau saya dulu ngaji Imritinya di Ajengan di Kiai. Nah, kenapa ngajinya kita Mulhatul I'rab? Ya sama-sama saja sebenarnya nazam dalam jurumiyah sebenarnya. Nah, Mulhatul I'rab ini salah satu hal yang menarik adalah muallifnya, pengarang kitab ini. Ya, seperti guru kita sampaikan sering ketika prolog dalam pengajar dalam belajar itu sebelum kita ngaji di kitab tersebut pasti dijelaskan sejarah, biografi dengan singkat, padat, jelas tentang si muallif kitab. Nah, muallif kitabnya ini Mulhatul I'rab ini, ya beliau rahimahullah taala itu disebutkan lam yaf'alil makruhati qattul hayatihi. Jadi beliau ini seumur hidupnya tidak pernah melakukan perkara yang makruh sekalipun. Tidak pernah melakukan perkara yang makruh sama sekali seumur hidupnya. Apalagi yang haram. Betul nggak? Saking warok. Makanya kitab itu kitab yang termasuk kitab yang berkah sekali. Bayangkan yang makruh, apalagi yang syubhat, apalagi yang haram. Kalau kita kan masih makruh, makanya masih dah kalau kita makruh ya. Contoh kalau kita yakini merokok masih, belum lagi pakai celana pendek haram, masih jalan terus tuh pakai sontok celana pendek keluar. Nah, usahakan Pak kalau sudah ngaji Pak, ini kadang-kadang saya ini ngomong begini ini kadang-kadang memang hal yang tabu di masyarakat padahal jelas dalam syariat. Menurut masyarakat tabu saja, kayak seperti adat biasa, padahal dalam syariat mau ngaji dari kiai yang dari Sabang sampai Merauke, mau ada ustadz yang di Zimbabwe, kalau ditanya aurat laki dan aurat laki-laki itu mabaina surah wa rukbah, pusar sampai lutut. Bapak mau cari ustadznya sampai di Zimbabwe, jawabannya pasti sama. Saya rasa kalau dia satu akidah mah, ya. Pusar sampai lutut auratnya. Kan kita banyak lihat, kadang-kadang maaf, ya, kalau orang awam ya masa bodoh lah. Kalau yang kadang-kadang sudah hadir aktif di pengajian walaupun Senin Kemis hadirnya, walaupun kadang-kadang ngajinya timbang setahun sekali, mungkin sedikit banyak dia tidak awam-awam banget. Nah itu banyak di kita itu pakai celana pendek. Kalau kerja bakti di perumahan tuh, ya kalau sudah minggu pagi kerja bakti banyak banget pakai celana pendek. Ya usahakan ini kismu dakwah di perumahan atau tugas ustadznya sampaikan dengan bahasa yang santun, yang enak dicerna tanpa menyakiti. Dikasih tahu itu aurat haram, ya. Kalau ada 10 mazhab sepakat haram. Yang usah 4 mazhab ya haram itu jelas sudah. Pakai celana pendek di tempat umum dilihat sama orang lain. Lailok beb laki sama laki merangsang, bukan bicara merangsangnya nafsunya, bukan. Syariat melarang itu tanpa ada embel-embel apapun, haram pokoknya, ya kan? Bahkan Nabi SAW dalam riwayat hadis nanti pernah lagi wudhu, Nabi lihat orang sahabat di sebelahnya orang Badui ini, ketika wudhunya dia ngangkat kainnya itu, ya, angkat kainnya sampai di atas paha, sampai di pahanya. Apa yang berlaku ketika itu? Nabi tegur dengan marah. Nabi katakan, ya fulan, waqti fakhdaka fa innaha Allah, kata Nabi. Tutup paha kamu, itu aurat, kata Nabi. Bayang nggak? Saking tegasnya Nabi, dibalik lemah lembutnya Nabi tegas kalau perihal syariat itu dilarang. Nah ini mungkin sebagai penutup, ya pesan saya pelan-pelan, kan kita dakwah itu pelan-pelan kan. Yang haram dulu dihilangin, dikit-dikit aja, itu kan ringan dakwahnya. Kasih tahu, ya kan bisa dari itu. Bapak RW mana Pak RW? Ada Pak RW? Nah ini Pak RW kan? Makanya Pak RW nanti imbau Pak RW untuk bapak-bapak kerja bakti usahakan ya pakai celana di bawah dengkul. Wah apanya Pak RW kita nih udah mulai radikal aja. Nanti bukan radikal maksudnya,
kata Pak Ustadz, kata guru-guru kita, kata kiai, semuanya kayaknya sepakat dalam gitu. Ya usahakan dengan pakaian sopan, laki-laki itu disuruh tutup auratnya, pakai celana panjang atau pakai celana panjang aja biar nggak panas. Bilang aja takut pahanya hitam. Ya dengan bahasa-bahasa yang ini apa? Yang enak, nggak nyakitkan orang, tidak merasa kita paling agamis, enggak. Kita kan dakwah itu dari hal yang terkecil gitu Pak. Jadi dakwah itu bukan untuk ustadz doang di atas mimbar. Pak RW bisa dakwah dengan aturannya, dengan himbauannya, dengan maklumatnya, dengan tulisannya, dengan tanda tangannya. Pak RW kan bisa dakwah. Orang kalau contoh dakwah begini Pak RW, dia lebih hebat dakwahnya daripada ustadz. Ustadz ceramah ngasih tahu haram, mau misalnya dangdutan haram segala macam, nggak ngepek, betul nggak? Mau disampaikan dalil Quran segala macam nggak ngepek. RT tiba ngomong, gua kagak izinin lu, selesai. Betul nggak? Dia nggak mau tanda tangan, nggak mau ngasih izin, selesai udah. Makanya lebih hebat RW daripada ustadz. Betul nggak RW? Ustadz kan ngomong haram, wah ustadz mah apaan haram-haram baik, ribet amat ini. Kalau RW udah ngomong, saya kagak izinin. Oh ya kita mau bikin ini hajatan insya Allah jam 11 itu biduan udah pada ini biduannya pakai hijab. Kata mereka nggak ada urusan. Betul nggak? Pak RW kan lebih hebat makanya. Kayak mudah-mudahan kita dakwah dari yang kecil ya Pak RW ya. Insya Allah kedepannya Allah jadikan perumahan kita perumahan yang tentram, berkah, ya, masyarakatnya guyup, ya, seperti sebagaimana doa Nabi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berkah masyarakatnya, rezekinya berkah, keluarganya sakinah mawaddah rahmah, itu dimulai dari syariat. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihi. Allah tidak akan mengadab mereka selagi engkau berada di tengah-tengah mereka. Nah, sekarang ayat ini kalau diaplikasikan sekarang, berarti sekarang tidak ada nabi. Bagaimana itu? Nah, ulama menafsirkan ayat ini, Allah tidak akan mengadab suatu kaum selagi Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Ayat ini bukan hanya berlaku ketika Nabi berada di antara sahabat. Kata ulama, selagi akhlak Nabi, sunnah Nabi, syariat Nabi dihidupkan di satu kaum, maka Allah tidak akan mengadab kaum tersebut. Artinya apa? Rumah kita, perkampungan kita, wilayah kita, selagi orangnya menjalankan syariat, sunnah Nabi jalan di situ, jauh dari bala, jauh dari musibah, jauh dari murka Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ini menjelang abang Isya, sudah cukup masuk Isya. Ya, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semuanya. Allah berkahi kita di dalam mengaji, di dalam tolak ilmi, dan Allah SWT golongkan kita bersama para ulama, ya, bersama orang-orang saleh nanti kelak di yaumul qiyamah di bawah naungan bendera baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.